Kita akan menulis surat resmi kepada KPI, itu adalah kita menyimpulkan bahwa penyambutan itu melanggar undang-undang penyiaran. Ramainya pemberitaan tentang kepulangan pedangdut Saipul Jamil usai bebas dari hukuman penjara yang dijalaninya selama 5 tahun pada 2 September 2021 lalu di berbagai media, serta kemunculannya di program acara stasiun televisi swasta rupanya menuai kecaman keras dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum, kalangan selebriti hingga petinggi negara seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga pun turut memberikan suaranya mengecam keras tindakan media dan stasiun televisi yang dianggap melakukan glorifikasi atau aksi berlebihan terhadap bebasnya Saipul yang seolah baru saja melakukan prestasi besar untuk negara. Dalam berbagai video yang beredar, tampak Saipul yang baru saja bebas dikalungi bunga serta diarak menggunakan mobil terbuka bak pahlawan yang baru saja mengharumkan nama Indonesia. Padahal, seperti yang diketahui, Saipul Jamil dihukum 8 tahun penjara atas 2 kasus sekaligus, yakni pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, serta penyuapan terhadap panitera muda Pengadilan Jakarta Utara demi mendapat hukuman ringan, namun ia berhasil mendapat remisi sehingga hanya menjalani hukuman selama 5 tahun. Sementara, kecaman keras dari berbagai kalangan tersebut datang lantaran Saipul yang seorang pelaku kriminal pelecehan seksual justru kebebasannya dirayakan oleh media dan stasiun televisi tanpa memikirkan psikologi dari korban pelecehan tersebut. Dan baru-baru ini pun Komnas Perlindungan Anak menyerukan aksi boikot terhadap Saipul Jamil. Selain lantaran glorifikasi tersebut tak pantas dilakukan, Komnas Perlindungan Anak pun merasakan sakit hati dan dilecehkan dengan adanya glorifikasi tersebut. Kemarin itu 3 hari lalu penyambutannya seperti pahlawan, yang habis berlaga di satu pertandingan lalu dieluk-elukan pakai selempang juga seperti pembebasan yang membahagiakan, lalu kemudian juga diarak dengan mobil terbuka mewah dan disambut dan dipanitiai oleh selebritas kita juga. Itu membuat karena si korban melaporkan ke Komnas Perlindungan Anak sakit hati terhadap itu, karena peristiwa itu melecehkan martabat dari korban dan sekali lagi membuat Komnas Perlindungan Anak tidak menerima itu. Ribuan anak-anak yang mengalami kejahatan seksual juga itu merasa dilecehkan, bahkan para pegiat perlindungan anak termasuk Komnas Perlindungan Anak itu dilecehkan oleh peristiwa itu, karena peristiwa atau kejadian atau apa yang dia lakukan, kekerasan seksual itu merupakan tindak pidana khusus yang tidak boleh diekspos. Itu membuat sakit hati Komnas Perlindungan Anak dan para pegiat perlindungan anak. Karena apa? Hampir 20 tahun kita memperjuangkan bagaimana kita memutus mata rantai kejahatan seksual itu. Jadi tidak sia-sia gitu. Ini jadi sia-sia karena apa? Bangga sekali ketika dia keluar dari penjara, walaupun kawan-kawan itu dia sudah menjalani hukuman karena kesalahannya. Kalau dalam konteks predator kejahatan seksual, dimanapun di dunia itu harus sembunyi, nggak menunjukkan diri. Maka di Indonesia itu untuk memantau seperti Saipul Jamil itu harus dipasang chip supaya kita tahu kemana aja dia pergi. Apakah dia akan melakukan kejahatan seksual lagi gitu loh. Tapi saya ingin sampai ke pagi hari tegas boikot Saipul Jamil dari seluruh tayangan-tayangan televisi. Karena itu tidak mendidik, bahkan itu merusak gerakan perlindungan anak. Boikot. Dan saya minta juga stasiun-stasiun televisi, apakah production house, jangan memberikan kesempatan untuk melakukan itu. Ini kemarin baru 1 hari aja sudah banyak orang
menunggu, dan tayangan-tayangan televisi juga sudah. Sekali lagi dengan rasa hormat saya, tayangan televisi baik itu yang sifatnya online, baik itu yang sifatnya production house, stop, tidak ada. Dengan rasa hormat saya, production house, televisi kita jangan hanya sekedar mencari keuntungan dan rating, harus bersifat edukatif. Oleh karena itu, televisi kita untuk sementara ini untuk tidak memberikan kesempatan apapun yang akan dilakukan oleh televisi kepada Saipul Jamil. Itu tegas. Oleh sebab itu, sekali lagi kawan-kawan media mohon kami didukung, karena ini adalah satu peristiwa yang tidak terpuji dan tidak mendidik dan menyakitkan korban. Itu yang pertama. Karena setelah tayangan itu, korban pada saat mengadu di Komnas Perlindungan Anak itu usianya 16 tahun. Tapi karena Saipul Jamil itu dihukum sangat minimal, ya, seharusnya itu minimal 5 tahun, tetapi dia 3,5 tahun. Itu saja sudah peristiwa yang membuat Komnas Perlindungan Anak gerak. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa minimal para predator kejahatan seksual itu adalah 5 tahun. Ini 3,5 tahun. Itu sedangkan korban itu sudah kecewa, sudah sakit hati. Bahkan ribuan anak-anak yang mengalami kejahatan seksual itu juga sangat sakit hati terhadap tayangan itu. Ajakan memboikot Saipul Jamil rencananya akan dilakukan Komnas Perlindungan Anak dengan membuat petisi layaknya petisi yang telah beredar selama ini di masyarakat yang telah ditandatangani lebih dari 400.000 orang. Bahkan, Komnas Perlindungan Anak berencana untuk menggandeng pihak-pihak terkait yang turut melakukan boikot terhadap mantan suami Dewi Persik itu agar semakin menguatkan pemboikotan tersebut. Komnas Perlindungan Anak pun akan secara resmi menyurati Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang menyatakan jika glorifikasi terhadap Saipul Jamil selama beberapa hari lalu itu telah melanggar Undang-Undang Penyiaran. Selain kita bersurat kepada Menko Info, ya, kita akan lakukan petisi untuk membuka peluang kepada masyarakat secara umum untuk menyampaikan komentar, ya. Dan Komnas sendiri juga akan menayangkan itu di YouTube, ya, menyebarkan di IG dan sebagainya. Paling tidak adalah kita akan hari ini setelah konferensi pers ini akan mengeluarkan mengajak petisi supaya semua masyarakat yang tidak punya akses di media sosial tetapi dia bisa menggunakan petisi itu. Saya kira petisi itu adalah bagian dari partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Saya kira itu yang akan kita lakukan. Ya, kita akan gandeng semua supaya itu menjadi satu kesatuan bahwa bangsa ini gerak terhadap berita itu atau perilaku itu. Saya kira kita akan komunikasikan, ya, dengan segala bentuk media. Komnas Perlindungan Anak tentu dengan jaringannya akan kita lakukan. Saya kira juga kepada teman-teman media adalah jaringan kita untuk teman-teman media untuk menyiarkan itu, karena ini bukan soal dislike and in dislike, tetapi tayangan itu adalah tidak mendidik dan bahkan menghancurkan korban-korban yang sudah mengalami kejahatan seksual. Karena sekalipun dia 3,5 tahun itu aja sudah melanggar, predator itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak minimal 5 tahun gitu. Tapi itu 3,5 tahun sudah diberikan bonus sebenarnya itu, tapi dia punya perilaku yang adalah meminta masyarakat untuk menyetop, mematikan televisi ketika Saipul Jamil itu dalam program itu. Keras kita mau mengatakan itu. Karena apa? Karena ini menjadi sia-sia perjuangan Komnas Perlindungan Anak dan pegiat-pegiat perlindungan anak untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Ya, boikot. Saya minta kepada masyarakat boikot semua tayangan-tayangan Saipul Jamil yang dimuat atau disiar di beberapa media, termasuk televisi dan media online dan seterusnya. Meminta kepada masyarakat untuk tidak menonton, mematikan televisi itu ketika itu muncul. Saya kira kan ada undang-undang pers, ada undang-undang penyiaran, ya. Saya kira itu bisa diboikot itu serangan televisi itu karena itu melanggar undang-undang penyiaran misalnya seperti itu. Ya, saya kira kita akan lakukan segala langkah-langkah itu, gitu kan. Yang jelas kan tadi ada dalam perspektif pendekatan hukumnya undang-undang penyiaran, kalau misalnya unsur-unsur itu melanggar undang-undang penyiaran, ya,
disimpulkan oleh KPI, maka ada hukuman terhadap si penyiap atau yang menyiapkan acara itu, gitu. Asal unsur-unsurnya terpenuhi. Saya kira kan dua pendekatannya, pendekatan kemanusiaan dan sebagainya itu tadi. Ya bila perlu kita mengirim surat pada Saipul Jamil, nggak ada masalah. Bahwa Anda jangan ini, Inul juga kita atau artis-artis lain yang jangan sampai mengetok, termasuk production house. Dan kan itu ratingnya di situ di production house kalau menjual dia. Kemarin itu langsung kan, baru dia keluar sore, malam itu sudah ada acara, saya kira sudah naik itu. Itu artinya kan hanya rating, bukan edukasi. Nah itu juga akan kita surati.